Tidak sopan. Chen Fan, kau pria tampan. Kenapa tadi malam kau menyerangku? Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kau dan Xiao Fan menikah kemarin. Malam itu adalah malam pertama. Bagaimana bisa disebut penyerangan? Iya, Ting Ting. Kalau kamu bicara seperti ini, akan merugikan Xiao Fan. Aku tidak setuju untuk malam pertama dengannya. Dia memaksaku. Kalau bukan pelanggaran, lalu apa? Benar sekali. Hal seperti ini, selama melanggar kehendak wanita, itu disebut pelanggaran. Bagaimana kalau sudah menikah? Itu disebut pelanggaran dalam pernikahan. Kamu benar. Kalian berdua sudah pikun. Tidak berpikir. Apakah putriku menggunakan kesucian dirinya sendiri untuk menghina Chen Fan, pria tampan ini? Kakak Jiang, kakak ipar Jiang. Apakah kalian salah paham tentang sesuatu? Kami sangat mengenal Xiao Fan ini. Dia bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Benar, Chen Fan anak ini sejak kecil sudah berperilaku baik kepada tetangga sekitar. Selalu sangat baik. Bagaimana mungkin bisa melakukan hal yang melukai kamu? Betul. Terlebih lagi, mereka sudah menjadi suami istri. Di antara suami istri melakukan hal-hal ini, bukankah sangat normal? Kalian semua diam. Chen Fan menyerangku. Ini adalah fakta. Apakah aku akan berbicara tanpa bukti? Lihat, ini bukti dia menyerangku. Aku melawan dan terluka sebagai bukti. Lihatlah, lihatlah. Apakah kalian melihatnya? Aku bilang kalian semua. Kenapa selalu membela Chen Fan? Apakah mungkin kalian telah menerima uang dari dia? Kalian mau memberikan kesaksian palsu? Ya, bukan, Besan. Jangan bicara seperti itu. Anak kami, Xiao Fan. Dia pasti tidak bersalah. Chen Fan, katakan sesuatu. Kenapa kamu diam saja? Katakan sesuatu. Kenapa berpura-pura mati? Xiao Fan, kamu dan Ting Ting jelas-jelas sedang malam pertama. Mengapa tiba-tiba kamu menyerangnya? Bangunlah. Jelaskan dengan jelas. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke hari ketika Jiang Ting Ting menuduhku menyerangnya. Chen Fan, ini apa yang sebenarnya terjadi? Ayah. Ibu. Jiang Ting Ting. Di kehidupan sebelumnya, aku difitnah dan dijebak oleh Jiang Ting Ting. Dia mengatakan aku menyerangnya. Semua bukti hancur dalam sekejap. Akhirnya aku di penjara. Bahkan Jiang Ting Ting menemukan orang untuk memukul mati di penjara. Saudara-saudara, pukul mati pria tampan ini. Bahkan, orang tua juga terlibat dan dibunuh olehnya. Dua orang tua ingin membersihkan nama Chen Fan. Pergilah ke tempat Raja Ge. Di kehidupan ini, aku harus mengubah hasilnya, membuatnya membayar harga. Xiao Fan, jangan bengong saja. Cepat katakanlah. Xiao Fan, ada apa ini? Cepat jelaskan semuanya. Ayah dan ibu akan membela kamu. Ibu tidak percaya kamu bisa melakukan hal seperti itu. Aku juga tidak percaya kamu bisa melakukan hal seperti itu. Kami percaya pada kamu. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Namun, Jiang Ting Ting benar. Saya memang telah melanggar haknya. Apa? Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Di kehidupan berikutnya, kamu tetaplah di dalam penjara. Chen Fan, ikutlah dengan kami sebentar. Xiao Fan. Kamu benar-benar sangat bingung. Kamu tidak melakukannya. Kenapa kamu mengakuinya? Kamu tahu dengan melakukan ini, menghancurkan masa depanmu. Ayah.
Aku telah melakukan kesalahan. Aku harus menerima hukuman. Kesalahan apa? Hukuman apa? Kalian adalah suami istri. Melakukan hal itu bukanlah kesalahan dia. Dia adalah istrimu. Iya, Xiao Fan. Hal seperti ini, begitu kamu mengakuinya, yang menunggumu adalah penjara. Aku sudah bertanya kepada petugas hukum, dalam situasi seperti ini, paling sedikit, harus dipenjara 5 hingga 10 tahun. Anakku, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Sudahlah, karena keadaan sudah begini. Tidak usah bicara apa-apa lagi. Aku dan ibumu. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu keluar dari sini. Tapi, nak, kamu jangan sampai putus asa ya. Ingin menyelamatkan Chen Fan. Apa kalian bisa menyelamatkannya? Ting Ting, aku mohon padamu. Kamu jelaskan kepada petugas hukum. Katakan saja bahwa Xiao Fan tidak menyerangmu. Kalau tidak, anakku akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Chen Fan sendiri yang mengaku bahwa dia menyerangku. Menjelaskan apa? Pergi. Ibu. Kamu. Siapa dia? Xiao Fan terkurung di dalam, bersama pria lain, berpelukan. Hao Ge bukan pria biasa. Dia adalah cahaya bulan putihku. Jika bukan karena aku dulu pergi ke luar negeri untuk memulai bisnis, putramu yang tampan itu juga pantas menikahi Ting Ting. Namun, aku juga harus berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun ini, merawat Ting Ting dengan sangat baik. Aku merasa sangat tidak enak. Ting Ting, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu adalah istri anakku. Lalu kenapa? Bukan begitu. Lagi pula siapa yang menjadi istrinya? Apa maksudnya? Aku ingin bercerai. Bercerai. Benar, bercerai. Anakku sekarang sedang ditahan di kantor polisi, dan kamu ingin bercerai dengannya. Kalau tidak, bagaimana lagi dengan orang ini? Hidup seumur hidup. Ting Ting, kamu tidak boleh bercerai. Jika kamu bercerai dengan anakku, bagaimana dengan anakku? Apa yang akan terjadi padanya? Bukan urusanku. Chen Fan, lebih baik kamu patuh dan tanda tangani surat cerai ini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ting Ting, kamu tidak hanya ingin bercerai denganku. Masih mau aku alihkan rumah pernikahan ke namamu. Alihkan kepemilikan rumah pernikahan. Chen Fan, bukankah kamu bilang kamu sangat mencintaiku? Kenapa? Hanya untuk sebuah rumah pernikahan, kamu tidak bisa. Ting Ting, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan ini? Rumah pernikahan itu adalah rumah yang dibeli oleh anakku dengan uang hasil kerja kerasnya. Jika kamu mengambilnya, lalu dia akan tinggal di mana? Apa masalahnya jika dia yang menghasilkan uang untuk membeli? Nama saya ada di sertifikat properti. Itu berarti rumah itu milik saya. Selain itu, perjanjian pranikah ditulis dengan sangat jelas. Jika terjadi perceraian, semua miliknya, termasuk mobil dan rumah, semua ini milikku. Perjanjian pranikah ini ditandatangani sendiri oleh putramu. Selain itu, lihatlah masa depannya. Hanya bisa dihabiskan di penjara. Dengan keadaan seperti ini, apa gunanya memiliki rumah? Jiang Ting Ting, kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak memberi anakku sedikit pun jalan hidup. Aku beritahu kamu, aku tidak akan membiarkan anakku menandatangani perjanjian ini denganmu. Ayah. Orang tua itu masih berani bertindak, mencari mati ya. Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat dengan orang tua ini. Chen Fan, ini surat perjanjian cerai. Apakah kamu akan tanda tangan atau tidak? Apakah kamu yakin ingin aku tanda tangan perjanjian ini? Tentu saja harus tanda tangan. Chen Fan, apakah kamu sudah gila? Lihat dirimu sekarang, seperti apa penampilanmu ini? Kalau bukan karena kamu punya sebuah rumah, apakah Ting Ting akan memilihmu? Sekarang rumah itu sudah ada di depan kita. Kenapa kita tidak mengambilnya? Jadi begini rupanya. Kasihanilah aku, Chen Fan. Cinta yang mendalam pada akhirnya berakhir dengan nasib seperti ini.
Ting Ting. Kau sungguh mengecewakanku. Chen Fan. Bisakah kau tidak? Kalau kamu terus mengoceh seperti ini padaku, cepat tanda tangani dokumen ini untukku. Kalau tidak, aku akan siarkan langsung. Aku akan membuat seluruh negeri ini menyerangmu di dunia maya. Baiklah. Kalau aku sudah sampai sejauh ini, aku juga tidak ingin membebanimu lagi. Pernikahan ini, aku akan akhiri. Selain itu, aku tidak hanya akan memberikan rumah ini untukmu. Aku juga punya tabungan 200 juta rupiah. Aku akan menyerahkan semuanya, termasuk tabungan itu, untukmu. Apa yang baru saja kau katakan? Kau ingin menyerahkan tabunganmu padaku. Kau benar-benar. Kau ingin menyerahkan semua tabunganmu padaku. Ting Ting. Kau tak berperasaan. Aku tak bisa tak berperi kemanusiaan. Ambil uang ini. Kamu pasti akan hidup lebih baik. Chen Fan. Kamu anak durhaka. Kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Mereka memfitnahmu seperti ini. Tapi kau masih memperlakukan mereka dengan begitu baik. Nah, apakah kau ini bodoh? Kahau, Chen Fan benar-benar sudah menandatanganinya. Chen Fan. Baiklah. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara untuk bertobat. Tenang saja, Chen Fan. Aku pasti akan menjaga Ting Ting dengan baik. Baiklah. Jiang Ting Ting. Barang-barangku tidak mudah untuk diambil. Chen Fan, apakah kamu tahu bahwa dengan melakukan ini, kamu tidak akan memiliki apa-apa? Iya. Ayah, aku tahu. Kamu tahu. Kamu masih melakukan ini. Bisa. Paman dan Bibi, waktu kunjungan sudah tiba. Kalian pulanglah. Ayo pergi, Chen Fan. Xiao Fan, jangan khawatir. Ayah dan ibu pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Chen Fan, orang tuamu sangat baik padamu. Kamu telah melakukan hal yang buruk. Apakah kamu pantas untuk mereka? Petugas Li, apakah saya melakukannya atau tidak? Hal yang buruk. Lebih baik, tunggu sampai sidang untuk melihat lagi. Ting Ting, tidak disangka, kamu begitu mudah bercerai, dan juga mendapatkan rumah. Iya. Aku juga tidak menyangka. Dia ternyata dengan sukarela memberikan tabungannya padaku. Tapi menurutmu, dia melakukan ini. Apakah ada maksud tersembunyi di baliknya? Kahau. Kenapa kau begitu berhati-hati? Sekarang Chen Fan melangkah di atas mesin jahit. Hanya tinggal 3 hari lagi sampai putusan diumumkan. Saat itu, sisa hidupnya hanya akan dihabiskan di dalam penjara. Apa sih yang bisa direncanakannya? Benar juga. Ting Ting, kamu memang pintar. Kamu memfitnah dia melecehkanmu. Kalau tidak, kita belum mudah mendapatkan ini. Kahau, kamu tunggu saja. Aku tidak hanya akan memfitnah dia melecehkan saya. Saya akan membuatnya terpojok tanpa jalan keluar. Tidak bisa bangkit lagi. Saat hari sidang tiba, saya akan siarkan langsung. Mengendalikan opini publik. Membuatnya mengakui tuduhan pelecehan. Buktikan. Ting Ting, kamu hebat sekali. Aku menantikan hari ini. Sudah lama sekali. Hari ini, kita bersenang-senang dengan baik. Menyebalkan. Siapa itu? Mengganggu urusanku. Kalian berdua, ngapain datang ke sini? Ting Ting, karena kamu dan Xiao Fan sudah bercerai, maka uang mas kawin 300.000 itu, bisakah kamu mengembalikannya kepada kami? Ting Ting,
Karena kamu dan Xiao Fan sudah bercerai. Maka uang mas kawin 300.000 itu, bisakah kamu mengembalikannya kepada kami? Apa yang kamu bicarakan? Mas kawin itu milikku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Kalau kamu tidak mengembalikannya, ya sudah. Kenapa kamu memukul orang? Setidaknya, kami juga adalah orang tua kamu. Lalu kenapa? Aku memang memukul. Kalian berdua yang sudah tua. Ting ting. Kamu dan Xiao Fan menikah. Belum sehari sudah bercerai. Maka dari itu, mahar, kamu seharusnya mengembalikannya kepada kami. Masih ada 3 hari. Xiao Fan akan menghadapi persidangan. Kami harus mendapatkan uang itu. Sewa pengacara untuknya. Pengacara? Iya. Xiao Fan masih muda. Dia tidak boleh dipenjara. Aku mohon padamu. Kembalikan uang mas kawin kami. Setengahnya saja juga tidak apa-apa. Kalian berdua yang sudah tua. Chen Fan yang tampan itu telah menyerang Ting Ting. Sekarang kalian masih mau menyewa pengacara untuk membelanya. Maksud kalian berdua adalah Ting Ting memfitnah putra kalian. Orang tua yang lucu. Aku beritahu kalian. Putra tampan kalian, Chen Fan, telah melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Aku tidak hanya tidak akan mengembalikan mas kawin itu. Aku juga akan menuntut dia agar dia memberikan kompensasi lebih banyak padaku. Xiao Fan sudah menyerahkan rumah ini dan semua tabungannya kepadamu. Namun kau masih ingin menggugatnya. Apa kau tidak takut akan karma? Karma? Kalaupun ada karma, itu hanya akan menimpa kalian dan anak laki-laki kalian. Dan juga, kamu ini, si tua yang lucu, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Sepertinya kamu tidak ingin aku memaafkan dia. Jadi, kamu mau melepaskan anakku. Itu bukan tidak mungkin. Namun, itu juga tergantung pada ketulusanmu. Biarkan aku berpikir. Bagaimana kalau begini? Selama kalian berlutut dan bersujud. Kemudian sambil bersujud katakan, anakku adalah pria tampan. Anakku adalah anak yang manis. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? Kenapa? Kamu selalu bilang, tidak ingin anakmu di penjara. Sekarang berlutut sebentar. Tidak mau. Sepertinya kalian berdua tidak terlalu mencintai anakmu ya? Iya. Sudahlah, Ting Ting. Biarkan dia membusuk di penjara saja. Baiklah. Aku berlutut, aku berlutut. Aku mohon, lepaskan anakku. Sekarang, bisakah kamu melepaskan putraku? Jika kamu tidak melakukan seperti yang aku katakan, jangan harap kamu akan baik-baik saja. Pak Chen. Kamu harus berlutut. Ini satu-satunya harapan untuk menyelamatkan putramu. Hanya dengan bersujud tidak akan cukup. Putraku adalah pria tampan. Putraku adalah pria tampan. Sekarang, bisakah kau melepaskan putraku? Tentu saja. Tidak mungkin. Kami sudah mengikuti apa yang kau katakan. Aku sudah berlutut di depanmu. Mengapa kamu masih tidak mau membebaskan anakku? Mengapa? Tentu saja untuk mempermainkan kalian berdua. Kalian memang orang tua Chen Fan. Sama bodohnya seperti dia. Lihat ini. Ini adalah kata-kata dari kalian sendiri. Chen Fan telah melanggar saya. Dia adalah seorang yang manis. Jadi, apa alasan saya untuk melepaskannya? Mengenai mahar, kalian harus mengembalikannya kepada kami. Kamu dan Xiao Fan, bagaimanapun juga adalah pasangan suami istri. Tidak bisa sekejam ini. Uang ini adalah satu-satunya harapan kita untuk menyelamatkannya. Iya, iya, iya. Apa yang kalian katakan benar sekali.
Aku hanya bisa mengembalikan uang mahar kepada kalian. Kemudian kalian bisa menggugat. Kalian bisa menyelamatkan Chen Fan. Benar kan? Tapi ini ada hubungannya dengan aku. Orang tua, aku beritahu kalian. Selama aku ada, Chen Fan tidak mungkin dibebaskan. Aku ingin dia hancur reputasinya. Aku ingin dia mendekam di penjara seumur hidup. Aku hanya ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Anakku, sebenarnya apa yang dia lakukan padamu? Kenapa kamu harus melakukan ini padanya? Tentu saja karena melihat dia jujur dan mudah dibuli. Jiang Tingting, kamu, istriku, istriku. Kita pergi. Dua orang tua ini berani-beraninya ingin menyelamatkan Chen Fan. Aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu sampai hari sidang. Aku akan siarkan langsung agar semua orang di internet mengecam mereka. Aku ingin membuat seluruh keluarga mereka hancur reputasi dan nama baiknya. Dokter, apakah pasangan hidupku baik-baik saja? Pasien hanya terlalu marah dan emosional. Ditambah lagi dengan masalah jantung yang sudah ada, menyebabkan kekurangan oksigen. Lalu pingsan. Akan segera sadar kembali. Terima kasih ya. Sayangku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mahar ini belum diambil kembali. Bagaimana kita bisa menyelamatkan Xiao Fan? Sekarang sudah begini. Kita hanya bisa berjalan satu langkah demi satu langkah. Barang yang Xiao Fan minta, sudah kamu siapkan? Sudah siap. Hanya saja tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ayo kita segera kirimkan kepadanya. Xiao Fan, ini barang yang kamu minta. Ayah. Ibu. Ada apa dengan kalian? Luka ayahmu. Semua itu dipaksa oleh Tingting. Apa? Bu, jangan bercanda. Tingting begitu baik. Bagaimana mungkin memaksa kalian seperti itu? Kamu anak durhaka. Aku dan ibumu sudah jadi seperti ini. Kamu masih membela dia. Apakah kamu ingin membuat kami marah? Ayah, ibu. Mengapa Tingting memaksa kalian seperti ini? Aku dan ayahmu tidak ingin melihatmu masuk penjara. Kami ingin meminta kembali uang mahar dari Tingting. Menggunakan uang itu untuk membayar pengacara. Kami tidak hanya tidak mendapatkan uang itu kembali, tetapi juga dipermalukan olehnya. Bukan hanya kami tidak mendapatkan uang itu kembali, tetapi juga dipermalukan olehnya. Bahkan membuat ibumu marah hingga harus dirawat di rumah sakit. Yang lebih menyebalkan adalah, dia bahkan menyelinap masuk ke rumah pernikahan yang kamu beli dengan susah payah. Di rumah pernikahan itu, bersama pria liar itu, melakukan hal yang memalukan. Jiang Tingting, Qin Hao, di ruang sidang besok, aku pasti akan membuat kalian membayar harga atas perbuatan kalian. Tingting, Tingting, kamu benar-benar ingin siaran langsung untuk menuduh Chen Fan telah melecehkanmu. Kamu lihat orang-orang di internet ini. Apakah kamu percaya? Iya, Tingting. Apakah ini bisa berhasil? Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah pasangan suami istri. Kalian tenang saja. Setelah beberapa hari ini, saya telah membuat sensasi di internet. Sekarang semua orang di internet sedang memperhatikan masalah ini.
Selain itu, kita bisa menyewa pasukan dunia maya untuk mengarahkan opini. Selama opini terbentuk, mereka akan percaya dengan sendirinya. Tidak heran kau adalah putriku. Benar-benar pintar. Dengan cara ini, Chen Fan pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Dan dua orang tua itu juga akan terlibat. Terima kasih semuanya telah datang ke ruang siaran langsung saya. Namaku Jiang Tingting. Aku ingin menceritakan kepada semua orang tentang sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Aku telah diserang secara brutal oleh suami baruku sendiri. Langsung menggebrak seperti ini. Pasti bohong. Dengan suami sendiri melakukan hal seperti ini. Bukankah sangat normal? Benar. Jika ini bisa disebut sebagai penindasan, maka di dunia ini tidak ada pria baik. Aku adalah kakak dari korban. Aku tahu tentang hal ini. Kalian mungkin sulit mempercayainya. Tapi lihatlah ini. Ini adalah bukti tentang Chen Fan. Orang yang telah menyakiti adikku. Aku adalah kerabat si penyiar. Aku bisa menjamin. Semua yang dikatakan penyiar itu benar. Ini benar-benar pria tampan. Kami akan membuat keputusan untukmu. Suamiku bernama Chen Fan. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, setelah aku diintimidasi oleh Chen Fan, orang tua Chen Fan, mereka memaksaku untuk bercerai. Dan ingin aku pergi tanpa membawa apa-apa. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, mereka bahkan memaksa aku mengembalikan uang mahar. Aku bilang aku tidak akan mengembalikannya. Aku bilang aku tidak akan mengembalikannya. Mereka malah mengancam akan menyuruh orang membunuhku. Anakku sayang. Kenapa nasibmu begitu menyedihkan, ya? Bagaimana bisa ada orang sejahat ini? Tidak hanya melecehkan pembawa acara, mengajukan berbagai permintaan yang berlebihan. Sudah cukup buruk, malah berbalik menggigit. Benar-benar keterlaluan. Orang seperti ini, masih ada yang bisa diputuskan. Seharusnya langsung bunuh dia. Benar sekali. Seharusnya langsung bunuh. Jiang Tingting, kamu memang tidak mengecewakan saya. Membuat masalah ini diketahui oleh semua orang. Karena kamu ingin membuat masalah. Kalau begitu, buatlah keributan. Semakin besar keributannya, semakin baik. Buatlah keributan hingga dirimu sendiri terjatuh ke dalam jurang, tanpa harapan untuk kembali. Hanya dengan cara ini, kamu akan tahu apa artinya perbuatan sendiri, karya sendiri, tidak bisa hidup. Xiao Fan, anakku. Cepat lihat, dia adalah bajingan yang menyerangku. Chen Fan, kalian harus membela putriku. Ini adalah ruang sidang. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Orang ini telah perbuatan yang lebih rendah dari binatang. Kamu bilang kita ingin melakukan apa? Benar. Bajingan yang tidak punya hati nurani seperti ini harusnya dipukuli sampai mati. Jika kalian berani bertindak sembarangan, akan dianggap sebagai tindak penganiayaan. Dan kalian semua akan ditangkap. Para pengecut ini, hanya dengan satu kata dari seorang wanita, mereka langsung ketakutan. Sepertinya aku harus menambah tekanan. Apa rencanamu? Lihat saja aku. Semua, jangan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh petugas polisi ini benar. Semua orang jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, Chen Fan pasti akan mencari orang untuk membalas dendam padaku. Nasib putriku, kenapa begitu pahit? Jelas-jelas ini adalah Chen Fan yang telah menindas putriku. Sekarang, dia bilang itu adalah fitnah terhadapnya. Sebaliknya dia bilang bahwa putri saya yang mengganggunya. Betul. Keluarga Chen Fan, mereka bahkan ingin menuntut kami. Mereka ingin kami membayar 1 juta. Ya. Apa? Ada hal seperti ini. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku pasti akan memukulnya sampai mati. Pukul dia dengan keras. Pukul orang ini sampai mati. Aku belum pernah melihat benda menjijikkan seperti ini. Jangan pukul lagi. Kalian semua, hentikan pertengkaran ini. Semua yang dia katakan itu bohong. Dia sedang membohongi kalian. Tolong, jangan sakiti anakku lagi. Diam. Anakku. Chen Fan,
Rasanya dipukul. Bagaimana rasanya? Selain itu, sebentar lagi, kamu akan dijatuhi hukuman. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Baiklah, meskipun kamu tidak berbicara, aku tahu. Saat ini pasti sangat menyesal. Kamu menyesal telah melanggar aku, kan? Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak melanggar aku. Chen Fan, tentu saja aku tahu. Kamu tidak melanggar. Tapi, siapa yang akan percaya? Benarkah? Kalian begitu percaya diri, ya, bahwa aku akan mendekam di penjara selamanya. Tentu saja. Chen Fan, sepertinya kau masih belum menyerah, ya. Lalu, kenapa kalau begitu? Kau tetap tak akan bisa mengalahkanku. Yang Mulia Hakim, cepatlah hukum bajingan yang telah menyerang saya ini. Benar, Yang Mulia Hakim. Cepatlah kembalikan kehormatan untuk Ting Ting. Sebaiknya hukum mati Chen Fan, agar dia tidak keluar lagi, kemudian menyakiti orang lain. Benar sekali, hukum mati. Tersangka Chen Fan, pada hari pernikahan, terhadap istrinya sendiri, Jiang Ting Ting melakukan penyerangan, melakukan tindakan yang melawan kehendak wanita. Bukti sudah jelas dan tak terbantahkan. Kami menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Anda. Chen Fan, apakah Anda memiliki keberatan? Apa? Hanya dihukum 10 tahun. Pria ini, dia telah melakukan kekerasan dan melukai putri saya, mengotori kesucian putri saya. Kalian hanya menjatuhkan hukuman 10 tahun. Saya tidak setuju. Sebagai hakim ketua, Anda harus menjatuhkan hukuman mati padanya. Kalau tidak, putri saya, ketika keluar nanti, bagaimana caranya menjadi manusia? Yaitu, kalian benar-benar sudah keterlaluan. Keterlaluan. Saat putramu melukaiku, kenapa kau tidak mengatakan dia keterlaluan? Hidupku sungguh menyedihkan. Disakiti oleh orang lain. Itu sudah cukup. Sekarang, bahkan tidak ada seseorang yang bisa membela aku. Hidupku ini masih ada artinya tidak? Ting Ting, kamu jangan sampai berpikir untuk bunuh diri. Aku percaya, pasti ada orang baik hati yang akan membela dirimu. Aku benar-benar marah. Apa ini pengadilan yang kacau? Bukan hanya tidak memberikan keadilan bagi korban, bahkan berani bertindak seperti ini. Pria ini sungguh berat sebelah. Jika pengadilan tidak bisa memberikan keadilan untuk kalian, maka keadilan itu akan kami tuntut untuk kalian. Kalian cepat menghindar. Xiao Fan, ini semua salah ayah dan ibu yang tidak berguna, tidak bisa menyelamatkanmu keluar. Tapi kami tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Benar sekali. Kukatakan pada kalian, jika kalian berani lagi mengganggu Xiao Fan, kalian harus melewati mayat kami terlebih dahulu. Langkahi ini. Kalian berdua orang tua ini masih saja melindungi pria ini. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian untuk mati bersama. Hancurkan dia untukku. Semua berhenti. Kalian semua begitu meremehkan pengadilan. Percayakah kalian kalau aku menangkap kalian semua? Ibu, ayah, ini semua salahku sebagai anak. Aku yang telah menyeret kalian ke dalam masalah ini. Dunia ini sebenarnya ada apa? Mengapa kalian selalu menindas kami? Bukankah karena kalian terlalu jujur dan mudah ditindas? Kalau tidak menindas kalian, siapa lagi? Kamu. Maaf, Tante. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka memutuskan untukku. Aku salah. Kumohon, jangan lagi mencari orang untuk memukulku. Tante, adikku, dia hanya ingin mendapatkan keadilan. Kami bisa mengembalikan mas kawin padamu, juga bisa memberikan kompensasi. Kami bahkan bisa mencabut gugatan. Aku mohon padamu, biarkan adikku pergi. Omong kosong.
Kamu orang tua. Apa yang kamu pura-pura? Dengan cara seperti ini, ibu yang berhati jahat. Chen Fan pria ini, bisa sebaik apa sih? Menurutku yang seharusnya mati, bukanlah Chen Fan, melainkan kalian. Dua orang tua tak berguna. Menurutku dua orang tua ini, secara diam-diam bukan ayam. Pasti bebek, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin anak yang lahir bisa menjadi anak kecil yang begitu menggemaskan? Kalau kau terus menghina orang tuaku, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Chen Fan, kau menyesal sekarang, bukan? Terlambat. Aku akan memberitahumu. Sejak kamu menyerangku, dari saat itu, seluruh keluargamu pantas mati. Jiang Tingting, kamu tidak seharusnya menghina orang tuaku. Dua orang tua itu, aku sudah memukul dan memaki mereka. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yaitu, orang tua pemerkosa. Dipukul sampai mati juga pantas. Sebenarnya, saya tidak memperkosa Jiang Tingting. Kalian paling tahu di hati kalian. Kenapa kamu tidak memperkosa putri saya? Kamu tidak mungkin ingin mengatakan bahwa kami telah memfitnahmu, kan? Kamu bilang kami memfitnahmu. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Buktikan bahwa kamu tidak melanggar aku. Jika tidak ada bukti, diamlah dan tunggu akhir hidupmu. Baiklah, Jiang Tingting. Aku akan memenuhi keinginanmu. Yang mulia hakim, saya ingin mengajukan banding. Hanya dengan kamu masih ingin mengajukan banding. Banding membutuhkan bukti. Kamu tidak punya apa-apa. Dengan apa kamu akan membalikkan keadaan? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Jiang Tingting. Lihat ini apa? Bagaimana mungkin? Kamu tidak ingin mengatakan perjanjian perceraian ini. Ini adalah bukti milikmu, kan? Chen Fan, apakah otakmu sudah rusak dipukul orang? Perjanjian perceraian bisa jadi bukti. Chen Fan, hanya dengan satu ini, perjanjian perceraian tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ayah, ibu, kalian pulang dulu. Ketua Hakim, Anda salah paham. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengambil perjanjian perceraian ini sebagai bukti saya. Jadi, apa maksudmu? Saya melakukan ini untuk membuat semua orang melihat dengan jelas kelompok orang ini seberapa buruk. Apa maksudmu? Kamu yang menyerangku. Kamu masih bilang kami buruk. Petugas Li, minta tolong. Jiang Tingting sebelumnya mengatakan di siaran langsung, pada malam pernikahan saya, kekerasan telah menghancurkan dirinya. Bukan hanya itu, dia diusir tanpa membawa apa-apa. Bahkan harus mengembalikan mas kawin. Lebih parahnya lagi, mereka menyewa orang untuk menghabisi nyawanya. Apa maksudmu? Apa aku salah bicara? Iya. Apakah yang kami katakan bukanlah kebenaran? Kebenaran, menurutku itu adalah memutarbalikkan fakta. Jiang Tingting, katakanlah, aku akan membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. Sebenarnya, siapa yang mengusir siapa dari rumah? Hakim, Anda yang bicara. Menurut isi perjanjian ini, adalah Jiang Tingting yang mengusir Chen Fan dari rumah. Pada saat yang sama, juga meminta Chen Fan untuk memindahkan rumah pernikahan yang dibeli sebelum menikah menjadi miliknya. Apa? Bagaimana ini bisa berbeda dengan yang dikatakan Jiang Tingting sebelumnya? Tidak sama. Kenapa dia membohongi kita? Karena semua yang dia katakan adalah bohong. Dia melakukan ini hanya untuk menarik perhatian publik, agar kalian semua berpikir bahwa aku telah melanggar haknya. Berpikir, aku adalah orang yang sangat jahat, penjahat. Chen Fan, apa hakmu mengatakan bahwa aku berbohong? Mengatakan bahwa aku menipu mereka? Tingting, jangan marah dulu. Ini memicu opini publik. Chen Fan, aku mau tanya, orang tuamu meminta Tingting mengembalikan uang lamaran. Apakah itu benar atau tidak? Kami juga tidak punya pilihan lain. Kamu harus bercerai dengan putra saya. Kamu telah mengambil segalanya darinya. Kami harus memperjuangkan Chen Fan di pengadilan. Hanya bisa meminta kembali mahar darimu. Namun, kamu tidak mengembalikan mahar itu kepada kami. Iya. Kalian tidak hanya tidak mundur,
masih memaksa kami orang tua untuk berlutut kepada kalian. Kalian berbohong. Anak laki-laki kalian telah melecehkan anak perempuan saya. Bukankah dia seharusnya pergi tanpa harta benda? Lagi pula, mahar itu adalah kompensasi untuk putriku. Kenapa kamu ingin mengambilnya kembali? Benar kan? Selain itu, apa yang kalian katakan? Siapa yang akan percaya? Betul sekali. Siapa yang percaya? Aku percaya. Aku percaya. Bibi Wang. Anda datang. Xiao Fan, Bibi percaya padamu. Kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu siapa? Aku datang untuk bersaksi untuk Chen Fan. Bersaksi tentang Chen Fan yang menyerangku. Itu sudah jelas dan pasti. Apa yang perlu dibuktikan lagi? Apakah Chen Fan menyerangmu atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Kamu, Jiang Tingting, bukanlah wanita baik. Apa hakmu bicara begitu tentang putriku? Benar. Apa hakmu? Hanya karena apa yang dia katakan sekarang. Semua ini bohong. Kamu. Lihat semua. Apa ini? Apa yang kalian bicarakan? Mahar itu milikku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Orang tua Chen Fan. Semua yang dikatakan itu benar. Jiang Tingting, kamu selalu berbohong. Jiang Tingting. Ternyata apa yang kamu katakan di internet sebelumnya, semuanya hanyalah kebohongan untuk kami. Apa mencari kamu untuk mengembalikan uang pernikahan? Memaksa kamu pergi tanpa harta benda. Masih mencari orang untuk memukulmu. Hal-hal ini, ternyata semuanya palsu. Iya. Aku mengaku. Aku memang sedikit melebih-lebihkan. Tapi Chen Fan menyerangku. Ini memang benar. Jiang Tingting, kau masih saja berbohong. Apakah yang aku katakan bukanlah kenyataan? Kenyataan. Sejak kita menikah, hingga kau menuduhku telah menyerangmu. Semua ini sama sekali. Ini adalah rencana yang dibuat oleh kamu dan Qin Hao. Si kecil yang lucu ini. Jiang Tingting, saat kamu siaran langsung sebelumnya, kamu bilang Qin Hao adalah kakakmu. Sekarang aku tanya kamu. Qin Hao, benarkah dia adalah kakakmu? Tidak berani mengatakannya, kan? Biar aku yang mengatakannya untukmu. Qin Hao ini sebenarnya bukan kakaknya. Dia adalah cinta sejatinya. Apa? Kakak berubah menjadi cinta sejati. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ternyata, Jiang Tingting benar-benar menipu kita. Apa itu cinta sejati? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku adalah kakak Tingting. Kakak angkat. Ada masalah. Kalian berbohong. Apa hakmu mengatakan putriku berbohong? Apakah kamu punya bukti? Ya. Apa hakmu? Aku bisa membuktikan. Jiang Tingting, sebelumnya di ruang kunjungan, apa yang kamu katakan kepada Chen Fan? Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Kamu bilang, Qin Hao adalah cinta pertamamu. Jika bukan karena Qin Hao pergi ke luar negeri, orang yang menikah denganmu tidak akan pernah menjadi Chen Fan. Kamu tahu apa? Kakak angkat tidak bisa menjadi cinta pertama. Benar. Lagi pula, apa hubungannya ini dengan kamu menyerang Tingting? Ada hubungannya apa? Chen Fan, sekarang kamu mengatakan ini hanya untuk sengaja menyesatkan semua orang, mengalihkan perhatian semua orang, membuat kebingungan, membuat semua orang berpikir bahwa kami sedang memfitnahmu. Chen Fan, benar-benar tidak menyangka. Kau benar-benar penuh perhitungan untuk menutupi fakta bahwa kau telah menyerangku. Kau malah mengarang cerita. Aku mengarang cerita. Jiang Tingting, kau benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Apa maksudmu? Jiang Tingting, kamu sebelumnya bilang, pada hari pernikahan kita, aku melakukan kekerasan padamu. Jadi aku ingin bertanya, seseorang yang mabuk berat, hingga kehilangan kesadaran, bagaimana mungkin melakukan kekerasan padamu? Penganiayaan brutal. Apa mabuk berat? Aku tidak mengerti apa yang dibicarakan. Bahkan mengatakan kamu mabuk berat, hingga kehilangan kesadaran. Apa hubungannya ini dengan menyerang Tingting? Ada hubungan apa? Jiang Tingting, pada hari pernikahan kita, kamu menyuruh seseorang memaksa aku untuk minum alkohol. Apa yang kamu bicarakan?
Itu hanya segelas minuman saja. Apa maksudmu dengan memaksa minum? Aku sudah tahu. Kamu bilang begitu. Ingin membuktikan bahwa kamu sama sekali tidak punya kemampuan untuk menindas Ting-Ting, kan? Tidak heran kamu bilang begitu. Ternyata itu untuk membebaskan diri sendiri ya, Chen Fan. Sekalipun kau pandai berbicara, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa kau telah melukai keluarga kami, Ting-Ting. Fakta. Kau bilang mabuk berat. Menurutku kau hanya memanfaatkan keberanian dari alkohol untuk menindas Ting-Ting. Chen Fan, sampai pada titik ini, apalagi yang ingin kau katakan? Benar. Apa yang kalian katakan itu benar. Namun, kalian lupa satu hal. Aku memiliki alergi berat terhadap alkohol. Selama aku bersentuhan dengan alkohol, akan langsung pingsan. Tidak sadarkan diri. Apa? Alergi alkohol berat. Kenapa aku tidak tahu? Kamu alergi alkohol. Palsu, pasti palsu. Aku sudah bilang sebelumnya. Kamu menikah dengan aku hanya karena kamu dan Qin Hao membuat sebuah rencana untuk menipu mahar dariku, merebut rumah dan mobilku. Sedangkan apakah kamu peduli? Aku alergi alkohol. Kamu bilang kamu alergi alkohol. Ada yang alergi alkohol. Bagaimana jika itu hanya alasanmu? Benar. Siapa yang akan percaya? Benar juga. Siapa yang alergi alkohol sampai tidak sadarkan diri? Menurutku, semua itu bohong. Palsu. Tidak, bukan begitu. Saya jamin kepada semua orang. Anak kami, Xiao Fan. Apa yang dia katakan adalah benar. Dia memang benar-benar alergi alkohol parah. Bahkan karena alergi alkohol ini, pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Hampir saja kehilangan nyawanya. Sudahlah kalian berdua kecil yang manis. Chen Fan adalah putra kalian. Tentu saja membelanya. Bagaimanapun, kalian bagaimana mungkin melihat Chen Fan menghabiskan sisa hidupnya di penjara? Benar. Kalian ini disebut sebagai saksi palsu. Hakim, saya menyarankan agar kedua orang ini, si kecil yang manis dikurung. Biarkan mereka mendekam di penjara. Ayah Chen, Ibu Chen, apa yang kalian katakan tidak memiliki keadilan, jadi tidak bisa dijadikan bukti. Yang mulia hakim, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Yang mulia hakim, anakku benar-benar memiliki alergi alkohol yang parah. Kami tidak berbohong. Cukup sudah. Yang mulia hakim sudah mengatakan bahwa apa yang kalian katakan tidak bisa dijadikan bukti. Kalian berdua ini lucu sekali. Masih saja bicara sembarangan. Apa sih kalian ini? Iya. Bagaimanapun juga, anakmu telah melanggar. Anakku perempuan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Aku beritahu kamu, anakmu di sisa hidupnya pasti akan menghabiskan waktu di penjara, menjalani hidup dengan mesin jahit. Aku bisa membuktikan untuk Chen Fan bahwa dia memang memiliki alergi alkohol yang parah. Tolong. Kamu adalah tetangga Chen Fan. Siapa yang tahu apakah kamu menerima keuntungan membantu dia membuat kesaksian palsu? Kamu. Jiang Ting-Ting, jika kamu tidak percaya, kita bisa melakukan tes darah di tempat. Saat itu tiba, lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Yang mulia hakim, saya memohon agar ahli forensik mengambil darah saya untuk verifikasi. Ting-Ting, bagaimana jika yang dia katakan benar-benar terjadi? Jika benar begitu, yang masuk penjara adalah kita. Ya, benar, Ting-Ting. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kalian panik? Meskipun dia alergi alkohol. Lalu kenapa? Apakah itu bisa membuktikan dia tidak melecehkanku, kan? Setelah dilakukan pemeriksaan, Chen Fan diketahui mengidap alergi alkohol yang sangat parah. Jika mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar, kemungkinan besar ia akan langsung mengalami syok. Jadi setelah minum, tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Perilaku yang merugikan wanita. Ternyata Jiang Ting-Ting selalu memfitnah Chen Fan. Tampaknya, apa yang dikatakan Chen Fan itu benar. Ini adalah rencana Jiang Ting-Ting dan Qin Hao. Bagus sekali, Xiao Fan. Akhirnya kamu membuktikan dirimu sendiri bahwa kamu tidak bersalah. Dengan demikian, fitnah Jiang Ting-Ting terhadap Xiao Fan akan terbukti tidak benar.
Xiao Fan, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Kali ini, mari kita lihat bagaimana mereka masih bisa memfitnahmu. Jiang Tingting, kamu jangan sampai mengecewakanku. Kejutan yang kusiapkan untukmu belum selesai. Chen Fan, apa sebenarnya yang membuatmu begitu puas diri? Meskipun kamu sudah membuktikan bahwa kamu alergi alkohol, lalu bagaimana? Apakah itu bisa membuktikan bahwa kamu tidak menyerangku? Jiang Tingting, apakah kamu tidak tahu malu? Seseorang yang alergi alkohol langsung pingsan setelah menyentuh alkohol. Orang yang tidak sadar bagaimana dia memperlakukanmu, melakukan pelanggaran paksa padamu. Meskipun dia alergi alkohol, lalu bagaimana? Meskipun dia tertidur, dia bisa melecehkanku dalam mimpi. Apa? Mengganggunya dalam mimpi. Jiang Tingting sedang bicara apa sih? Kenapa aku tidak mengerti? Iya. Bagaimana bisa mengganggunya dalam mimpi? Ini terlalu tidak masuk akal. Tingting. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu. Malam itu aku diperlakukan oleh Chen Fan dengan sangat kasar. Setelah diperlakukan dengan kasar, mengakibatkan pecahnya korpus luteumku. Keesokan harinya, aku bahkan pergi ke rumah sakit. Chen Fan itu memang menggemaskan. Meskipun kamu mengatakan kamu tidak melakukannya. Hal ini, kamu sudah melakukannya. Meskipun kamu berusaha berdalih, itu tidak ada gunanya. Aku berdalih. Kalau tidak bagaimana? Pria seperti kamu, sebaiknya kamu mengaku dengan patuh. Ini akan baik untuk semua orang. Jika tidak, kamu akan mendekam di penjara selamanya. Jiang Tingting, kamu terlalu berlebihan. Aku berlebihan. Saat dia menyerangku, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan? Jiang Tingting, katakanlah. Aku membuatmu mengalami ruptur korpus luteum, sehingga kamu masuk rumah sakit. Iya. Dokter sudah bilang, jika kamu terus mengganggu selama 1 atau 2 menit lagi, aku akan langsung mengambil tindakan. Chen Fan, kamu bilang, apakah kamu benar-benar imut? Kamu bicara ngawur. Aku bicara ngawur. Aku punya bukti diagnosa. Bagaimana, Hakim? Aku tidak salah, kan? Surat keterangan medis ini memang menunjukkan bahwa Jiang Tingting setelah berhubungan dengan seseorang mengalami pecahnya korpus luteum. Dia tidak berbohong. Hampir saja oleh Chen Fan. Pria ini bingung. Untung saja Tingting mengeluarkan bukti. Kalau tidak, benar-benar membuat si imut ini lolos dari hukuman. Bagaimana, Chen Fan? Sekarang kamu masih ada yang ingin dikatakan? Kalian berusaha memfitnahku. Benar-benar sudah mempersiapkan segalanya. Fitnah. Fakta sudah jelas di depan mata. Apa yang perlu aku fitnah darimu? Chen Fan, sejak sidang dimulai, kau terus memutarbalikkan kebenaran. Yang mulia Hakim, saya menyarankan untuk mengadili ulang dia dan memberikan hukuman yang lebih berat. Benar sekali, saya mendukung. Saya juga mendukung. Chen Fan, apakah kamu masih memiliki bukti lain untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Ada. Tentu saja ada. Lalu, buktinya mana? Yang mulia Hakim, bukti saya adalah surat keterangan medis yang disebutkan oleh Jiang Tingting adalah palsu. Apa? Sebenarnya, di antara mereka berdua, siapa yang berkata jujur? Aku sudah bingung dan tidak bisa membedakan. Jika yang dikatakan Chen Fan itu benar, maka Jiang Tingting benar-benar wanita yang licik. Chen Fan mungkin saja benar-benar difitnah. Kamu bicara apa sih? Kamu atas dasar apa bilang buktiku palsu? Kenapa? Langsung marah. Marah kenapa? Jangan memutarbalikkan fakta. Aku kasih tahu kamu. Jiang Tingting, kamu bilang aku menyebabkan korpus luteum kamu pecah. Masuk rumah sakit. Lalu aku tanya kamu. Kamu masuk rumah sakit mana? Dokter mana lagi? Surat keterangan untukmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa hubungannya denganmu? Kamu tidak berani mengatakannya. Karena semua ini adalah kebohongan yang kamu buat. Jiang Tingting, jika yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu tidak berani menyebutkan nama rumah sakit dan nama dokter? Aku, Jiang Tingting, jika kamu tidak berani mengatakan, maka aku berhak meragukan.
keaslian dari bukti ini. Bahkan ada alasan untuk percaya bahwa kamu sedang membuat bukti palsu. Bagaimana ini, Ting Ting? Aku mana tahu harus bagaimana. Jangan-jangan, Ting Ting benar-benar sedang menipu kita. Jika ini palsu, mengapa Ting Ting harus menggunakan kehormatannya sendiri untuk memfitnah Chen Fan? Apakah benar Ting Ting seperti yang dikatakan oleh Chen Fan, bahwa dia dan Qin Hao bersekongkol? Jiang Ting Ting, jika kamu tidak bisa membuktikan rekam medis itu asli, itu membuktikan aku tidak menyerangmu. Jika begitu, aku akan dibebaskan tanpa dakwaan. Tidak bisa. Atas dasar apa kamu dibebaskan tanpa dakwaan? Atas dasar apa? Karena aku sama sekali tidak menyerangmu. Aku tidak peduli. Kamu memang menyerangku. Apakah catatan medis itu asli atau palsu? Apa hubungannya denganmu? Kamu memang menyerang Ting Ting. Benar sekali. Kenapa kita yang harus membuktikan kebenaran? Chen Fan, orang yang seharusnya membuktikan dirinya bersih, jelas adalah dirimu, bukan? Bagus sekali, Chen Fan. Kau benar-benar punya cara. Ya, hampir saja kami jatuh ke dalam perangkap pembuktian diri sendiri. Adalah Chen Fan. Benar-benar tidak terlihat ya. Kemampuanmu untuk membingungkan pendengaran benar-benar tiada tandingannya. Aku membingungkan pendengaran keren. Kalau tidak, bagaimana lagi? Kamu sebelumnya bilang aku dan Hao Ge bersekongkol menipumu. Sekarang kamu bilang lagi bukti dariku itu palsu. Bukankah ini membingungkan? Apa ini? Jiang Ting Ting, kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum mencapai Sungai Kuning. Aku sudah bilang sebelumnya, dari pernikahan hingga fitnah sampai sekarang, semuanya adalah jebakan yang kau dan Qin Hao buat. Karena aku punya bukti yang bisa membuktikan semuanya. Apa bukti yang kamu punya? Kamu melanggar hak saya. Itu adalah fakta. Apalagi yang perlu dibuktikan? Jiang Ting Ting, kamu tidak mungkin lupa. Kamu dan Qin Hao masih punya seorang putri. Kamu omong kosong. Dari mana aku punya anak perempuan? Benar, saat aku menikah denganmu, aku masih gadis suci. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan? Kamu bilang kamu tidak punya anak perempuan. Lalu siapa dia? Bawa masuk. Jiang Ting Ting, Qin Hao, kalian terlihat sangat panik. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Lalu siapa dia? Bagaimana aku tahu siapa dia? Itulah. Bagaimana aku tahu siapa dia? Ayah, ibu, apakah kalian tidak menginginkan Ling Ling lagi? Apakah Ling Ling melakukan kesalahan? Apakah aku salah dengar? Gadis kecil ini memanggil mereka ayah dan ibu. Ini Qin Hao dan anak Jiang Ting Ting. Sudah sebesar ini. Kelihatannya, apa yang dikatakan Chen Fan benar. Anak siapa yang tidak berpendidikan memanggil ayah dan ibu sembarangan? Chen Fan, kamu asal membawa satu gadis liar. Apa yang ingin kamu buktikan? Qin Hao, kamu bilang dia anak liar. Kalau tidak begitu, apakah dia anak kita? Bukankah kalian yang paling tahu? Ling Ling, katakan pada Tante, siapa dua orang itu? Mereka adalah ayah dan ibu saya. Sepertinya mereka tidak menginginkan Ling Ling lagi. Anak kecil ini, kenapa berbicara sembarangan? Siapa yang menjadi ayah dan ibumu? Jiang Ting Ting, apakah kamu masih manusia? Kepada putri sendiri, bicara seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putriku? Jiang Ting Ting, jika tidak ingin mengakui, berani tidak melakukan tes DNA keluarga. Kamu sembarang membawa seorang gadis liar yang tidak ada hubungan apapun dengan kita. Kenapa harus melakukan tes DNA keluarga? Kalau memang tidak ada hubungan, kenapa tidak berani melakukan tes DNA keluarga? Atau mungkin kalian berdua sedang takut apa? Aku. Namun, tidak melakukannya juga tidak masalah. Karena aku sudah melakukannya untuk kalian. Apa yang kamu katakan? Apa? Tidak dengar jelas. Kalau begitu, aku akan mengulanginya. Hasil tes DNA menunjukkan Qin Ling Ling adalah putri Jiang Ting Ting dan Qin Hao.
Apakah kalian mengakuinya atau tidak? Aku, putrimu sudah sebesar ini. Masih saja bicara soal gadis suci yang tak tersentuh. Dasar. Tak tahu malu. Ternyata apa yang dikatakan Chen Fan itu benar adanya. Semua ini adalah jebakan yang dibuat Jiang Tingting dan Qin Hao. Jiang Tingting, putraku sudah sangat baik padamu. Mengapa kamu harus menipu pernikahan ini? Mengapa kamu harus memfitnahnya? Kamu orang tua bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menipu pernikahan ini? Jiang Tingting, kau sengaja menyembunyikan fakta bahwa kau punya putri dan meminta dariku mahar 300.000. Kemudian kita menikah sehari. Kau menuduhku menyerangmu dan akhirnya mengusirku tanpa harta. Semua ini, kalau bukan penipuan pernikahan, lalu apa? Fitnah apa? Penipuan pernikahan apa? Chen Fan, aku beritahu kamu, bicara itu harus ada buktinya. Hati-hati, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apakah dia tidak bisa menjadi bukti? Dia dianggap bukti apa? Paling-paling dianggap aku hamil sebelum menikah. Dianggap aku menyembunyikan pernikahan. Perilaku sebelum menikah. Chen Fan, kamu bilang ini berantakan. Hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bukan? Aku beritahu kamu, jika hari ini kamu tidak bisa menunjukkan bukti yang nyata, penjara ini pasti akan jadi tempatmu. Sepertinya kalian sudah memutuskan untuk menjatuhkanku. Benar sekali. Kami memang sudah mengincarmu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jiang Tingting, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya bukti lain? Apa? Kau masih punya bukti? Omong kosong. Bagaimana mungkin kau masih punya bukti lainnya? Benar. Jika dia punya bukti, pasti sudah dikeluarkan sejak awal. Masih harus menunggu sampai sekarang. Kamu benar. Kamu telah melanggar putriku. Itu adalah fakta. Masih perlu bukti apa lagi? Kalian semua benar-benar satu keluarga ular dan tikus. Jika demikian, aku akan membuat kalian merasakan apa itu buah dari kesalahan sendiri. Chen Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Tingting, aku sudah bilang sebelumnya, aku alergi alkohol. Minum alkohol membuatku tidak sadar. Aku sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadapmu. Tapi kalian tidak percaya dan bahkan mengatakan bahwa aku telah melukaimu hingga korpus luteummu pecah. Aku bilang semua ini adalah kamu dan Qin Hao dengan sengaja menjebak dan memfitnah. Aku sudah membawa anak kalian sebagai saksi, namun kalian tetap bersikeras menyangkal. Sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan lain selain menunjukkan bukti terakhirku. Tingting, dia tidak akan benar-benar punya bukti, kan? Bagaimana mungkin? Dia pasti sedang menggertak kita, ingin melihat kita membuat kesalahan. Chen Fan, jangan banyak bicara omong kosong. Karena kamu bilang kamu punya bukti. Kalau begitu keluarkanlah. Jiang Tingting, aku memberimu kesempatan terakhir. Selama kamu mengakui sekarang bahwa semua ini adalah rencana kamu dan Qin Hao untuk menjebakku, mungkin masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Xiang Ze, yang menunggumu hanya penjara. Chen Fan, aku bukan orang yang mudah ditakuti. Jika ingin aku dipenjara, maka tunjukkanlah bukti yang kau sebutkan. Bukti itu. Jika demikian, aku akan memuaskanmu. Kamu tidak tahu, kan? Rumah baru kita setelah menikah. Aku pasang kamera pengintai kecil. Kamu tidak tahu, kan? Rumah baru kita setelah menikah. Aku pasang kamera pengintai kecil. Apa? Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak tahu? Kamu pasang kamera pengawas di rumah pernikahan kita. Karena aku belum sempat memberitahumu. Sudah keburu kamu tuduh aku. Ironis sekali jika dipikir-pikir. Awalnya, memasang kamera pengawas ini adalah untuk melindungi keselamatanmu. Namun sekarang, kamera ini justru menjadi satu-satunya bukti yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Semuanya sudah hancur. Tingting, ayo kita lari saja. Kalau sampai tertangkap, semuanya benar-benar selesai. Cepat lari. Ini adalah ruang pengadilan. Kalian pikir bisa lari kemana? Tidak mungkin. Di dalam ruangan ini, bagaimana mungkin ada kamera pengawas? Semua ini palsu.
Semuanya hanya kebohongan. Benar. Kamu punya rekaman. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Malah mengeluarkannya sekarang. Ini sama sekali tidak normal. Jika saya mengeluarkannya lebih awal, masih bisa melihat wajah buruk kalian semua. Di kehidupan sebelumnya, saat aku masih di penjara, aku sudah memberitahu Jiang Tingting tentang adanya kamera pengawas di kamarku. Aku naif berpikir, itu akan membersihkan namaku. Tapi siapa yang tahu? Jiang Tingting ternyata langsung menghancurkan rekaman pengawasan. Untuk menjebak saya. Saya sama sekali tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Di kehidupan ini, saya pasti akan mengubah hasilnya. Hakim Ketua, di dalam USB ini, ada rekaman hari pernikahan saya. Semua rekaman pengawasan. Apakah aku benar-benar melanggar Jiang Tingting? Biarkan semua orang menilai. Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Rekaman ini dari awal hingga akhir. Hanya ada Chen Fan, bayangan seseorang. Apakah Chen Fan benar-benar difitnah? Apakah benar seperti yang dikatakan Chen Fan? Tingting benar-benar menipu kita. Jiang Tingting, rekaman ini. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Hanya dengan satu rekaman pengawasan. Apakah itu bisa membuktikan bahwa dia tidak menyerangku? Benar. Rekaman pengawasan ini, dari awal hingga akhir, hanya ada kamu, Chen Fan, seorang diri. Apa itu bisa membuktikan sesuatu? Ini sudah cukup membuktikan bahwa Xiao Fan sama sekali tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Jiang Tingting. Justru kalianlah yang selama ini terus membohongi semua orang. Diamlah, sayang tua. Kalau tidak bisa bicara, jangan asal bicara. Qin Hao, kamu cari mati. Kenapa? Mau bertindak? Ini adalah ruang sidang. Ayo, Chen Fan. Kalau hari ini berani menyentuh Hao Ge sedikit saja, aku akan menuntutmu atas sengaja melukai. Ditambah lagi, tuduhan melanggar hakku. Bukan hanya penjara. Begitu sederhana. Jiang Tingting, bukti sudah ada di depan mata. Kamu masih mau memfitnah Xiao Fan? Kamu masih punya malu atau tidak? Bukti. Bukti apa? Rekaman pengawasan ini paling hanya bisa membuktikan dia tidak melakukan apapun padaku. Melakukan pelanggaran kedua kali tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak pernah melanggar saya. Jiang Tingting, rekaman pengawasan ini menunjukkan dengan jelas. Setelah Chen Fan kembali ke kamar, seluruh kamar hanya dia seorang diri. Selama waktu itu, kamu sama sekali tidak kembali. Jadi, katakan padaku, dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa menyerangmu? Dan bagaimana kamu tahu tentang ruangan ini tidak ada titik buta? Benar. Chen Fan pasti berada di titik buta pengawasan, melakukan pelecehan terhadap Tingting. Kalian bilang aku di titik buta pengawasan terhadap Jiang Tingting, melakukan kekerasan dan pelecehan. Kalau begitu, aku tanya kamu, dari pandangan kamera pengawas ke titik buta kamera pengawas. Proses ini pasti ada proses tindakan. Lalu dalam gambar ini, kenapa tidak ada? Siapa yang tahu video ini? Apakah kamu sudah mengeditnya? Iya. Lagi pula, pada malam hari pernikahan, rumahmu mengalami pemadaman listrik. Siapa yang tahu apakah kamu, selama pemadaman listrik itu, melakukan pelecehan terhadap Tingting? Apakah kalian yakin ingin berbohong dengan mata terbuka? Apa maksudmu berbohong? Yang kami katakan adalah kebenaran. Kenapa? Apakah kebohonganmu terbongkar? Kebohongan apa? Jelas-jelas kalian yang berbohong. Yang mulia hakim, apa yang Xiao Fan katakan adalah kebenaran. Tolong Anda harus membela kami. Tenang saja. Kami tidak akan menyalahkan orang baik, apalagi melepaskan orang jahat. Jadi begini, Xiao Fan tidak apa-apa. Dia tidak perlu masuk penjara. Maaf. Kata-kata Jiang Tingting ada benarnya juga. Rekaman ini tidak bisa membuktikan kebersihan Chen Fan. Chen Fan, apakah kamu punya bukti baru untuk membuktikan Xiao Fan? Apakah kamu punya bukti lain
Cepat keluarkan. Itu Xiao Fan. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, hidupmu akan hancur selamanya. Di kamar itu, memang ada titik buta pengawasan. Jika tidak ada rekaman dari titik buta itu, mungkin hari ini aku sulit membuktikannya. Kesucian diri sendiri. Apakah dalam kehidupan baru ini masih sulit untuk menghindari takdir kehidupan sebelumnya? Xiao Fan. Kamu kenapa? Ayah. Ibu. Kalian tenang saja. Aku pasti akan menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bukti? Dengan apa kamu akan membuktikannya? Sudahlah Chen Fan. Akui saja kesalahanmu. Chen Fan, jika tidak ada bukti baru yang membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, maka kami harus menjatuhkan vonis sesuai hukum. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa bilang tidak ada bukti? Semua ini semua adalah konspirasi mereka berdua. Ini adalah buktinya. Siapa kamu? Atas dasar apa kamu bicara? Semua ini adalah konspirasi. Ya, saudara, ini adalah ruang sidang. Kata-katamu harus bertanggung jawab secara hukum. Karena aku sudah datang. Aku punya bukti yang cukup. Chen Fan, saudara, aku tahu kamu telah difitnah. Saudara kecil ini, apakah yang kamu katakan benar? Aku memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua telah merencanakan segalanya dan menjebak Chen Fan. Chen Fan menyerangku. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Apa hakmu mengatakan bahwa aku telah merencanakan ini dan menjebaknya? Apakah Chen Fan menghabiskan uang untuk membeli sertifikat palsu ini? Diamlah. Kalian berdua pasangan tak tahu malu. Dasar manis kecil. Kau berani memaki kami. Aku tidak hanya akan memaki kalian. Aku juga akan menghajar kalian. Ini adalah ruang sidang. Coba saja kalau berani. Kakak, tidak pantas untuk orang seperti ini. Serahkan saja pada hukum untuk mengadili. Hakim, saya sebenarnya adalah seorang fotografer. Suka mencatat foto-foto pribadi pasangan pengantin baru. Pada hari pernikahan Chen Fan, aku mematikan saklar listrik, menyelinap ke kamar pengantin. Begitulah cara aku menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Rahasia itu adalah Jiang Tingting dan Qin Hao berdua membuat jebakan untuk menjebak Chen Fan sepenuhnya. Melihat situasi ini, Chen Fan benar-benar difitnah. Jika ini benar adanya, maka Jiang Tingting dan Qin Hao benar-benar tidak tahu malu. Apa yang sebenarnya kau omongkan ini? Benar sekali. Jelas-jelas dia yang telah melecehkan Tingting. Tapi kau malah bilang, kami yang menjebaknya. Hati-hati, aku bisa menuntutmu atas fitnah. Awalnya aku tidak ingin membuka masalah ini ke publik. Bagaimanapun, aku juga mengintip. Tapi aku melihat siaran langsung Jiang Tingting benar-benar tidak tahan lagi. Aku berencana untuk ini, mengungkapkan kebenaran kepada publik, agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Kedua orang ini, komplotan penipu pernikahan. Apa komplotan penipu pernikahan? Jangan bicara sembarangan. Apakah aku bicara sembarangan? Kalian yang paling tahu. Pengantin pria mabuk seperti ini. Bagaimana nanti malam pertama? Ting-ting. Akhirnya aku melihatmu dalam gaun pengantin. Malam ini, kamu harus melayaniku dengan baik. Buat aku merasa sangat puas. Tenang saja, Kak Hao. Aku pasti akan membuatmu puas. Kamu bilang, bagaimana jika dia terbangun? Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang untuk membuatnya mabuk. Dia pasti tidak akan bangun. Dan bukankah menurutmu ini lebih mendebarkan? Ting-ting, kamu benar-benar nakal. Bagaimana jika Chen Fan tahu aku membuatnya merasa dikhianati? Bukankah dia akan marah besar? Yang lebih mengejutkan masih ada di belakang. Apa maksudmu? Tunggu sampai besok dia bangun. Aku akan menuduhnya melecehkanku.
Dengan begitu aku bisa memegang uang mahar 300.000. Dia bisa dikeluarkan tanpa sepeser pun. Termasuk rumah ini juga akan menjadi milik kita. Bagaimana? Kamu benar-benar jahat, tapi aku benar-benar suka. Pasangan sialan ini benar-benar tidak berguna. Jiang Tingting, sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan? Selesai. Semuanya selesai. Kalian dua orang kecil yang manis. Mengapa kalian memfitnah putraku? Chen Fan. Aku salah. Maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Terlambat. Saat kamu menjebakku, takdirmu sudah ditentukan. Semua ini karena Qin Hao memaksaku. Dia yang memaksaku melakukan ini. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun. Sebagai suami istri, kumohon maafkan aku, bolehkah? Chen Fan, apakah kamu mau mendengarkan apa yang kamu katakan? Putrimu sudah 8 tahun. Dia memaksamu. Kata-kata seperti ini, apakah ada yang percaya? Chen Fan, aku salah. Aku mohon, lepaskan aku. Asalkan kamu bersedia melepaskan aku. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Melepaskanmu atau tidak, bukan aku yang memutuskan. Jiang Tingting, kamu bersekongkol dengan Qin Hao, serta orang tuamu, untuk menjebak dan mencemarkan nama baik Chen Fan, dengan tujuan menipu pernikahan dan mengumpulkan harta, dan menyebarkan opini di internet. Mengarahkan masyarakat untuk melawan keluarga Chen Fan, melakukan pemukulan dan penghinaan. Sekarang berdasarkan hukum, kami menjatuhkan hukuman kepada Anda. Hidup kembali sekali lagi, tidak membiarkan tragedi terulang. Petugas Li, mengapa Anda datang? Chen Fan, saya meminta maaf atas pernyataan sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Aku tidak tahu, Pak Polisi Li. Apakah Anda punya waktu? Jika Anda punya waktu, bisakah Anda menemani saya untuk makan bersama? Mari kita rayakan. Rayakan apa? Rayakan kelahiran kembali diriku.